Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ya, Bagaimana nih Jumat berkah ini? ya kita doakanlah. Hanya doa yang bisa ini berjalan terus. Betul. Hanya doa dan keseriusan. 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 Bung Firdaus, Usaha keras, Mel. ya, Ya, era gimana? SBY, era Jokowi ini kan enak nih membanding-membandingkannya ya. Nah, hari ini kita coba kita bandingin uangnya. Jadi kan uang ini kadang-kadang ada yang ditaruh di subsidi, ada untuk bayar utang, ya kan, untuk belanja pegawai, ada juga ditaruh untuk macam-macam lah, ya, untuk prioritas-prioritas yang dilakukan oleh rezim dengan gayanya mereka masing-masing gitu ya. Nah, ini Betul. yang kita bahas hari ini, gimana SBY, gimana Jokowi, ya belanja-belanjanya gimana nih, ya kalau ibu-ibu belanja ke mall dia kemana gitu. Tapi ini rezim ini suka belanjanya apa, ya? Silakan Bung Firdaus. Betul. Ya, ini merupakan kelanjutan dari yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi melihat lebih konkret. Kalau tadi bicara hal politik anggaran sebelumnya, kita bicara oh ya dia untuk apa sih, pendekatan apa yang digunakan gitu ya. Kemudian larinya kemana. Nah sekarang kira-kira bentuknya apa. Jadi ini lebih kelihatan. Gitu. Nah memang kalau kita mau coba bandingkan gitu ya, eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi, satu yang mengemukakan di daerahnya Pak Jokowi, orang selalu mengatakan, oh ya Pak Jokowi ini utangnya banyak sekali nih, gitu ya. Jadi berutang sana sini, kemudian kalau utangnya sudah besar gitu ya, walaupun dikatakan untuk pembangunan, untuk infrastruktur, untuk IKN lah segala macam gitu, untuk kereta cepat gitu ya. Nah nanti kalau sudah berutang ini nanti siapa yang bayar? Mampu nggak kita bayarnya? Walaupun berkali-kali Bu Sri Mulyani mengatakan kita masih aman kok, rasio hutang dengan kemampuan kita untuk membayar likuiditas dan segala macam jauh lebih baik dibandingkan rata-rata negara begitu ya. Nah kita tidak terlalu akan berdebat di sana, biarkan publik yang lihat. Kita akan coba melihat kira-kira dari ratusan triliun gitu ya di awal eranya Pak SBY sampai sekarang sudah lebih dari 2.300-an triliun APBN atau belanja kita, itu kira-kira larinya kemana aja, ke pos-pos apa saja sih larinya uang kita ini begitu. Apakah pos-pos yang bermanfaat atau malah larinya kepada pos-pos yang mudaratnya kemudian malah menimbulkan bencana atau beban untuk generasi berikutnya gitu. Nah kalau kita lihat memang pertama kita ingat ya, jadi kalau kita mau coba bandingkan lagi gitu ya, pasca Undang-Undang Keuangan Negara yang baru tahun 2008 sampai 2022, pada era 2028 eranya Pak SBY gitu ya, sudah berjalan berapa tahun gitu ya, itu belanja pemerintah itu hanya sekitar tidak sampai 700 triliun, jadi 690-an sekian gitu ya itu. Nah jadi 700 triliun gitu itu yang digunakan untuk belanja untuk segala macam kepentingan. Nah, pada akhir 2022 itu nilainya sudah hampir 2.400, jadi 2.380-an triliun realisasi belanjanya gitu. Nah, kalau kita lihat dari uang yang artinya apa? Perkembangan ekonomi, kenaikan belanja negara yang semakin tinggi, kira-kira larinya kemana gitu ya. Nah, pertama kalau kita lihat, kita coba bandingkan komposisinya gitu ya, dari era PSBY atau eranya Pak Jokowi. Penggunaan larinya uang itu kemana saja. Nah, pertama kalau kita lihat misalnya untuk eranya Pak SBY itu lebih banyak untuk subsidi ya, 32% ya. Jadi subsidi energi dan energi 32%, sementara ini Pak Jokowi nya 13% gitu ya. Tetapi yang menarik di eranya Pak Jokowi, terjadi peningkatan untuk skema belanja, baik itu untuk belanja pegawai gitu ya. Jadi digunakan untuk tunjangan pegawai yang dari di eranya Pak SBY hanya dapat komposisi 20%, alokasi 20%, eranya Pak Jokowi rata-rata 23% gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, untuk belanja-belanja pembangunan tanda kutip walaupun atau sarana prasarana pendukung pembangunan. Yang terbesar itu untuk belanja barang, Bu Meldi. Ini juga agak jomplang tinggi ya kalau kita lihat ya. Di eranya PSBY itu kementerian lembaga pemerintah pusat itu hanya mengalokasikan 13% dari keseluruhan belanjanya, realisasi belanjanya. Sementara pada eranya Pak Jokowi itu 22%. Artinya semakin banyak sarana prasarana pendukung barang, fasilitas begitu ya, entah itu digunakan untuk kepentingan publik atau tidak, entah itu berguna atau tidak, entah itu tercatat atau tidak, atau barangnya dibelanjakan kemudian rusak di gudang, itu soal lain begitu ya. Tapi nilainya 22% posisinya, jauh lebih besar, hampir 2 kali dibandingkan eranya Pak SBY gitu ya. Sementara untuk aktual belanja pembangunan yang disebut sebagai belanja modal,
itu rata-rata relatif sama, walaupun Pak Jokowi sedikit lebih tinggi, 13, sekian% gitu ya. Sementara eranya Pak SBY dari 2008, itu yang kita catat sampai 2014 hanya sekitar 13%-an begitu. Nah ini, jadi kalau kita sekarang berdebat gitu ya, belanja modal, jadi kan sekali lagi belanja gitu ya, APBN. Jadi ketika undang-undang APBN itu disahkan, diketok oleh DPR gitu ya, maka pemerintah pusat, baik itu presiden, kementerian, lembaga, itu wajib mengikuti aturan yang sudah ada, pengalokasiannya. Jadi belanja itu otorisasinya dengan tadi disahkan sebagai undang-undang. Nah, dia harus mengikuti mata anggarannya. Apakah itu mata anggaran belanja belanja barang, sekarang kemudian belanja modal begitu ya. Sekarang disebut sebagai belanja operasi, skema yang baru begitu ya. Kemudian belanja pegawai, belanja hibah, belanja sosial. Tidak boleh mengoffset, menukar antara satu belanja dengan jenis mata anggaran pengeluaran gitu ya, nomenklaturnya dengan nomenklatur yang lain. Itu nanti pasti akan jadi temuan BPK. Kita bilang misalnya belanja sosial, tapi kita gunakan untuk belanja pegawai, itu pasti jadi temuan. Harus dikembalikan misalnya. Jadi itu aturan teknokrasinya gitu. Nah kalau kita lihat dari aturan teknokrasinya, yaitu tadi misalnya belanja modal di era Pak SBY tidak berbeda jauh dengan belanja modal di eranya Pak Jokowi gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan panjang jalan, panjang jumlah rumah sakit gitu ya, sarana prasarana pendukung pendidikan kesehatan, mestinya relatif sama pertumbuhan gitu. Nah yang agak berbeda lagi gitu ya, di eranya Pak SBY itu bantuan sosial itu cukup tinggi komposisinya, jadi 9%-an, rata-rata 9%. Sementara di eranya Pak Jokowi hanya 7% gitu ya. Gitu. Jadi bantuan-bantuan skema belanja sosial, kalau kita sebut sebagai tadi skema belanja-belanja populis misalnya dalam video sebelumnya misalnya, itu lebih banyak terjadi pada zamannya, komposisinya lebih besar pada eranya SBY, tapi di eranya Pak Jokowi itu hanya 7% gitu ya. Walaupun gitu ada satu lagi belanja disebut sebagai skema belanja abu-abu gitu ya, yang notabene tidak terakomodasi dalam nomenklatur belanja yang lain, gitu, baik belanja pegawai, belanja operasi, hibah atau bantuan sosial, disebut sebagai belanja lain-lain gitu. Nah belanja lain-lain ini bentuknya beragam, campur aduk begitu ya gitu. Bisa saja misalnya disebut sebagai belanja kontingensi, belanja darurat gitu. Nah wadalahnya agak mengkhawatirkan. Saya kalau lihat dari 2000, terutama pasca COVID ya, 2021, 2022, 2023, untuk APBN 2023 misalnya, ternyata pada eranya pada eranya Pak Jokowi ini belanja lain-lainnya cukup tinggi, meningkat cukup fantastis misalnya. Gitu. Jadi kalau kita rata-ratakan sekarang misalnya, eranya Pak SBY itu hanya 2%, kalau kita masih ingat Bung Meldi ya, kasus penggeledahan Kemensos Pak Bung Meldi ya, gitu. Salah satunya ini adalah skema dari belanja lain-lain yang diletakkan di pos Kemensos Bung Meldi gitu. Nah, di eranya Pak Jokowi belanja lain-lain ini cukup tinggi. Jadi kalau tadi di eranya Pak SBY-nya rata-rata 2%, di eranya Pak Jokowi itu 4%. Di mana itu terakumulasi untuk 2022, kemudian untuk anggaran 2023. Nah, saya tidak tahu 2024 ya gitu ya. Nah, kalau kita ingat nanti momentumnya, mungkin ada pemilu, ada segala macam gitu ya, bisa jadi begitu. Tapi ini menjadi catatan penting gitu. Itu gambaran awal ya Bung Meldi, kalau kita tanya kemana uang kita yang ratusan atau ribuan triliun sekarang itu larinya kemana begitu. Saya menarik membahas untuk belanja yang lain-lain tadi, belanja anonim ya, belanja karena situasi-situasi tertentu yang kita harus respon dengan cepat. Tapi pada suatu titik belanja ini juga ada hantunya belanjanya ya, yang sebenarnya bisa menimbulkan kredibilitas pemerintah dipertanyakan di situ. Nah, kasus-kasus korupsi kita mungkin juga ada yang mengarah ke situ ya, Bung Firdaus. Memang kalau dilihat dari beberapa belanja dari kasus sebelumnya ya, belanja yang tidak jelas, yang tidak ada pos anggarannya, atau belanja non budgeter gitu ya, kalau di era-era sebelumnya, eranya Pak Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, di awal-awal Pak SBY misalnya, itu banyak temuan-temuan atau alokasi yang tidak tepat, salah gunakan gitu, terutama untuk belanja-belanja lain-lain yang tidak ada pos anggarannya atau non budgeternya. Nah, kemudian sayangnya di eranya Pak Jokowi ini muncul lagi, gitu, agak banyak untuk pos-pos belanja lain-lain gitu ya. Walaupun kalau kita baca nota keuangan, kemudian kita trace gitu ya, kita lihat, oh iya, ini bagian dari untuk penambalan atau bantalan sosial. Entah itu dalam PKH misalnya, atau untuk bantuan sosial, COVID, atau bantuan untuk kartu-kartu Indonesia Pintar, atau untuk pendidikan atau kesehatan segala macam. Tetapi sekali lagi kalau kita mau coba letakkan dalam tertib beranggaran, tertib dalam perencanaan gitu ya. Nah, saya sih berharap misalnya belanja lain-lain ini sudah ada mata anggaran yang jelas gitu ya, tidak menjadi semacam pos taktis yang bisa dirubah apapun, atau misalnya di switch menjadi belanja tertentu pada periode tertentu atau masa-masa tertentu misalnya.
Nah, karena kalau itu terjadi, bisa jadi nanti itu malah misalnya, ya karena ada benturan kepentingan, ada diskresi ya, gitu ya. Nanti kita akan coba bahas di misalnya untuk apa namanya materi yang lain, misalnya diskresi yang semakin kuat, kemudian ada kesempatan untuk mengalokasikan anggaran yang tidak jelas, itu akan mendorong orang untuk melakukan penyimpangan atau praktek korupsi, Bu Meldi, begitu. Jadi memang catatan kita, baik Anda pencinta Jokowi atau tidak suka Jokowi, pendukung presiden yang lain atau kelompok yang lain misalnya, kalau ingin konstruktif, cobalah telah secara hati-hati, lihat begitu ya, pos-pos belanja lain-lain, kemudian digunakan untuk apa saja, pada kementerian apa saja, coba verifikasi apakah belanjanya wajar atau tidak, punya potensi untuk kesimpangan atau tidak, punya potensi untuk korupsi atau tidak, begitu. Menurut saya itu akan jauh lebih fair gitu ya, untuk melihat paling tidak dalam rangka memberikan perbaikan dalam konteks yang lebih positif, begitu. Tentunya belanja lain-lain ini kan sangat berguna untuk bencana alam, berguna untuk kondisi-kondisi COVID seperti yang kemarin, atau kondisi-kondisi yang membutuhkan diskresi yang tinggi, atau keputusan hari itu juga. Ini akan berguna gitu. Tapi tentunya penggunaan anggaran ini tetap harus kita dasarkan kepada rasionalitas dari penggunaan, juga dari activity-nya. Jadi ABC-nya, activity based cost-nya harus jelas. Best costing-nya harus jelas sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi memang kalaupun dikatakan misalnya belanja untuk bencana, belanja darurat, belanja tanggap cepat gitu ya, respon cepat atau contingency plan misalnya, tetap saja misalnya activity based cost-nya gitu ya, perencanaannya itu harus kuat gitu. Kita tidak bisa mengatakan, oh ya situasi emergensi jadi kita tidak ada perencanaan, tidak ada standar biaya, tidak ada peruntukan. Bahkan yang lebih parah lagi misalnya, tanpa perencanaan tidak ada pula monitoringnya, tidak ada pula evaluasinya, tidak ada pula pertanggungjawabannya. Jadi dalam situasi yang sekarang gitu, kemajuan zaman segala macam, walaupun situasinya emergensi, darurat, tetap saja prasyarat dasar tentang akuntabilitas, perencanaan yang baik, monitoring itu harus dipenuhi, begitu. Nah, cuma yang menjadi soal di kita adalah dari ribuan, jadi ada sekitar 90 kementerian lembaga, Bu Meldi. Ada puluhan ribu satker, baik itu berada di pusat atau di daerah gitu ya, satker KL yang berada di daerah begitu. Ada sekian juta program kegiatan atau mata anggaran belanja. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita masih punya persoalan dalam transparansi, terutama sisi transparansi dari anggaran, gitu ya. Publik hanya bisa melihat misalnya mata keuangan di Kementerian Keuangan, tapi detailnya, RKKL-nya, jadi rencana kerja, anggaran, kementerian lembaga, gitu ya, atau satuan kegiatannya kita tidak bisa akses, gitu. Nah, padahal kalau kita ingat dulu, ketika misalnya Pak Jokowi masuk periode kedua, yang akan dia dorong adalah transparansi akuntabilitas pembelanjaan, budgeting ya, baik pendapatan atau belanja, gitu ya. Perencanaannya bisa diakses, monitoringnya bisa diakses, pelaporannya bisa diakses, sampai ada satuan-satuan, ya kalau dulu istilahnya kalau kita ingat Bung Meldi, satuan 3 ya, jadi terkait itu program, satuan biaya dan lokasi, gitu. Jadi itu kita bisa monitoring. Sekarang sulit, kita tidak bisa melihat itu, begitu. Jadi memang betul gitu ya, tadi kita dibutuhkan apa semacam buffer zone, bantalan anggaran atau budget. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh karena situasi yang mendesak atau seolah-olah didesakkan, seolah-olah emergensi gitu ya, kemudian dengan diskresi yang kita punya, kita akan simpangkan begitu. Jadi ini mungkin yang menjadi catatan kita gitu, jadi bahan evaluasi kita untuk berikutnya. Jadi baik itu evaluasi eranya Pak SBY, Pak Jokowi, atau nanti perbaikan untuk era presiden kepemimpinan yang berikutnya. Nah, di samping itu juga yang kita harus berikan perhatian adalah persoalan untuk alokasi atau komposisi pembayaran bunga utang, Bu Meldi, gitu ya. Memang kalau kita lihat dalam eranya Pak SBY gitu ya, rata-rata pembayaran bunga utang itu komposisinya hanya 12% dari keseluruhan belanja atau larinya uang di APBN kita, terutama di pemerintah pusat begitu. Nah, pada eranya Pak Jokowi rata-rata dari 2015 ke 2022, gitu, walaupun peningkatannya semakin tinggi ke sini, tapi kalau kita rata-ratakan, alokasi untuk pembayaran bunga utang itu tidak lagi 12%, tapi sudah menjadi 17%. Gitu. Artinya cukup besar ya, cukup tinggi menurut saya. Gitu. Nah, bagaimana nanti mempertanggungjawabkannya? Bagaimana mempertanggungjawabkan dari loan, soft loan, utang gitu ya? Apakah dia menjadi barang yang berguna atau tidak, atau menjadi barang yang mangkrak gitu ya? Atau jangan-jangan tidak hanya mangkrak, tapi juga menjadi barang bancaan. Ini juga perlu kita berikan catatan atau perhatian lebih, begitu, Bung Yaldi. Kekuasaan itu terlihat memang dari moralnya, kelihatan dari penggunaan anggarannya akan terlihat secara kasat mata. Nah, ini perlu kita jaga baik-baik. Bung Firdaus, terima kasih
Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.